Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah. Sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ada 3 jenis ya kita memasuki pasar saham, yaitu investing, trading, dan gambling. Nah, mari kita evaluasi kita termasuk yang mana, dan ataupun kalau kita mau masuk, itu kira-kira kita mau masuk sebagai yang mana. Kemudian dari tema ini kita akan mencoba membahas apa perbedaannya masing-masing cara kita bertransaksi di pasar saham itu. Kemudian mana yang lebih menguntungkan, terus apa saja risikonya. Kita akan bahas ke depan, oleh karena itu tetap di channel ini ya. Jangan lupa disclaimer on, keputusan ada di tangan Anda, segala risiko tanggung jawab Anda sendiri. Materi ini hanya informasi dan sarana belajar. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Baik, kita langsung saja. Nah, ini ada foto di sini. Foto ini ada foto Warren Buffett ya. Beliau ini adalah tokoh yang fenomenal untuk di investing ini. Jadi dia adalah investor yang besar dan memang seringkali dia menduduki posisi orang terkaya ketiga di dunia ya. Beliau ini lahir di Omaha, USA pada tahun 1930. Berarti umurnya sudah sangat tua ya, mungkin sekitar 90 tahunan gitu ya. Dan kekayaan beliau ini adalah 1,9 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1.400 triliun, bayangkan saja. Nah, ini kita jadi ngitungin uang orang ya, tetapi ini sebagai motivasi ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau di trading, siapa tokohnya? Nah, di trading ini memang tidak ada yang paling tepat sebenarnya tokohnya. Tapi anggaplah George Soros ini salah satu tokoh kita ya di trading. Beliau ini adalah lahir di Hungaria 1930, berarti satu usia dengan Warren Buffett ya. Kekayaannya 8,6 M US dollar atau sekitar 120 triliun. Nah, ini cuma yang gambling ini siapa nih? Yang gambling ini tidak ada yang mau mengaku sebagai tokoh gambling ya tentunya. Jadi makanya ini tanda tanya. Nah, ini sebagai intermezzo saja, barangkali gambler ini salah satu tokohnya adalah Mbah Dukun ya. Ini dari negeri X ya, atau 930. Nah, beliau ini kekayaannya berapa? Ini nggak jelas, ini tergantung jumlah orang yang tertipu. Sorry, ini hanya joke saja ya. Baiklah, apa sebenarnya perbedaan dari investing, trading, dan gambling itu ya. Jadi kalau gambling ini sebenarnya bukan aliran khusus, tetapi memang ini sebenarnya tanpa disadari banyak orang gambling. Nah, inilah perbedaannya salah satunya ya. Kalau investing itu dia itu santai ya, cara bertransaksinya, dia hanya sibuk di awal saja, dia melihat perusahaan yang bagus dan sebagainya, dia cek segala macam, kemudian setelah membeli dibiarkan saja gitu. Jadi tidak perlu melihat chart terus ya. Dan ini karena santai, ini bisa jadi sampingan gitu ya. Jadi kita masih bisa kerja kemudian sambil invest di saham. Kemudian berikutnya adalah trading. Trading ini
kelihatan sibuk ya, ini tergantung time frame-nya sih sebenarnya. Karena misalnya kalau yang jangka pendek banget itu memang kelihatan dia harus memantau chart terus, jadi turun naiknya segala macam. Karena trading ini sangat tergantung dengan kenaikan harga. Jadi sangat sibuk di awal sampai dengan akhir. Jadi tergantung time frame-nya. Misalnya kalau time frame-nya cuma 1 jaman gitu ya, dari 1 jam itu sangat sibuk. Kemudian harus melihat chart terus ya. Dan kalau memang misalnya tradingnya day trade, itu akan kesulitan untuk menjadi sampingan karena seharian tuh harus memantau saham ya, turun naiknya. Karena kalau tiba-tiba turun kemudian tidak kita kebetulan tidak melihat chart, bisa kacau gitu ya. Nah, kalau gambling ini dia cenderung sibuk dan gelisah karena tidak punya pegangan yang jelas gitu ya. Jadi sibuk dari awal sampai akhir, melihat chart terus dan sulit menjadi sampingan karena gambling ini dia juga terus memantau biasanya gitu. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah kalau investing itu jangka panjang ya. Jadi ada yang mengkategorikan gitu ya, setengah tahun sampai tahun, tapi ada juga yang bilang ya mulainya dari 1 tahun lah gitu ya. Ada yang 1 tahun sampai 10 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Orang yang pegang core stock misalnya, core stock itu adalah saham yang ya legend gitu ya, jangka panjang, bisa dipegang jangka panjang. Itu ya bisa seumur hidup, bahkan bisa diwariskan gitu ya. Kalau memang masih bagus terus. Kemudian juga kalau di trading ini jangka pendek ya. Bahkan ada istilah scalper yaitu yang mainnya itu cuma menit atau jam saja. Jadi sekian menit beli jual gitu, sekian menit jual, sekian menit beli, kemudian sekian menit 1 jam misalnya 2 jam dijual. Nah, itu scalper. Tapi ada juga yang day trade ya. Dia pokoknya intinya 1 hari itu harus dijual, setelah itu tutup gitu ya. Jadi sebelum tutup pasar saham dia harus jual. Ada juga yang swing trade. Swing trade itu bisa lebih lama, dia bisa sampai 2 hari. Jadi diinapkan gitu ya, diinapkan sahamnya itu bisa 1 minggu dan sebagainya. Nah, kalau yang gambling ini jangka pendek juga, kebanyakan orang gambler itu kebanyakan ya. Sama ya, scalper, day trade gitu ya. Tapi memang dia seperti tadi, perbedaannya dia tidak punya pegangan secara khusus. Kemudian yang ketiga, nah perbedaannya itu kalau investing dia buy and hold. Jadi pada setelah membeli, kemudian dia biarkan gitu ya. Dan dia berharap dari pendapatannya kalau pendapatan yang tetapnya dari misalnya per 6 bulan sekali atau satu tahun sekali itu dalam bentuk dividen. Atau juga dalam bentuk capital gain ya, dari kenaikan harga sahamnya. Kemudian kalau yang trading itu buy and sell, jadi membeli kemudian dijual seperti yang tadi kita bilang ya. Dia hanya berharap dari kenaikan harga saja. Kalau dividen biasanya dia jarang sekali karena biasanya sebelum ada pembagian dividen sahamnya sudah dijual biasanya ya. Kemudian kalau gambling itu hampir sama dengan trading ya, kalau dalam hal buy and sell-nya. Kemudian investing itu cenderung ya, nomor 4 ini, cenderung membeli perusahaan bagus. Jadi dia fokus ke membeli perusahaan bagus gitu ya, bagus dalam jangka panjang tentunya. Sedangkan trading itu dia lebih ke membeli harga yang potensial naik gitu ya. Jadi perusahaannya mau bagus, mau jelek, tetapi dia kalau harganya ini kira-kira akan naik, nah dia beli, itu dalam jangka pendek. Kalau gambling pun hampir sama sebenarnya, dia lebih cenderung ke situ. Kemudian yang kelima, kalau di investing itu dia fokusnya seperti tadi bilang ke perusahaannya. Jadi dia cari perusahaan yang bagus, yang wonderful company gitu ya. Wonderful company, tapi dia memiliki harga yang murah atau valuasi harganya itu murah. Itu yang dicari oleh para investor. Sedangkan di trading
fokus ke fluktuasi harga, sehingga dia harus mengamati grafik atau chart harga itu secara terus-menerus. Nah, pada saat ada naik dia untung, jual gitu ya. Kemudian juga dia sangat fokus kepada potensi naik atau turun harga. Nah, gambling pun hampir sama, tetapi dia lebih fokus lagi. Dia hampir tidak punya pegangan. Dia hanya fokusnya itu mencari rumor di forum-forum gitu ya. Kan ada forum-forum para trader misalnya. Dia akan mencari itu. Ini apa isu yang bagus yang tentang perusahaan. Perusahaan apa akan melakukan apa, akan naik atau turun. Bahkan dia selalu mencari informasi-informasi ya, formula-formula yang cespleng gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh para gambler. Kemudian kalau di investing itu juga analisanya itu yang lebih dipentingkan adalah analisa fundamental. Ya, analisa fundamental. Sehingga dia sangat memperhatikan GCG ya, good corporate governance gitu ya. Kemudian juga sangat memperhatikan laporan kuartal, laporan tahunan, itu yang diperhatikan oleh para investor ya, dengan analisis fundamentalnya. Kemudian juga dia memperhatikan indikator-indikator misalnya NPM gitu ya, net profit margin gitu ya. Kemudian ROE biasanya yang jadi perhatian mereka, return on equity. Kemudian yang menyangkut dengan DER yaitu debt equity ratio misalnya. Itu yang selalu menjadi perhatian. Bagaimana perusahaan itu tentang profitnya, tentang returnnya, tentang hutangnya dan sebagainya. Itu yang jadi perhatian mereka. Tapi tidak harus melihat chart terus karena itu biasanya ada laporan kuartal, laporan tahunan. Kemudian juga memperhatikan PE ratio ya. PE ratio itu price earning ratio gitu. Jadi itulah yang beberapa hal yang diperhatikan ini, terutama menyangkut harga ya. Valuasi, untuk melihat valuasi itu lewat PE ratio. Kemudian PBV ya. PBV itu price book value. Jadi itu sangat dia menaruh perhatian terhadap harga perusahaannya, tetapi itu berdasarkan rasio-rasio seperti itu. Kemudian juga dia melihat masa depan bisnisnya. Kira-kira masa depan bisnis ini masih bagus apa tidak berapa tahun ke depan gitu ya. Itulah yang jadi analisa para investor. Sedangkan kalau di trading dia analisa teknikal, dia lebih ke melihat analisa teknikal. Analisa teknikal itu dengan melihat indikator-indikator pergerakan harga. Misalnya menggunakan indikator MACD atau MACD, sering orang nyebutnya MACD. MACD itu Moving Average Convergence Divergence. Ya, itu juga salah satu yang sering diperhatikan. Kemudian ada SMA. SMA itu Simple Moving Average. Kemudian EMA, Exponential Moving Average, ada Stochastic dan lain. Banyak tools-tools di analisa teknikal. Kemudian juga sangat memperhatikan support and resistance ya. Karena biasanya apakah harganya itu sudah menyentuh support gitu, jadi bisa ada kemungkinan naik, atau sudah menyentuh resisten, nah ini bisa turun gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang diperhatikan, sehingga dia harus memantau pergerakan harga. Nah, apa yang terjadi dengan gambler atau gambling ya? Dia hanya berdasarkan feeling saja dalam hal memutuskan buy and sell-nya itu. Jadi hanya dengan perasaan tanpa perhitungan matang. Gitu. Nah, inilah sebenarnya beberapa jenis orang bertransaksi di pasar saham. Mana yang paling bagus, mana yang menguntungkan? Yang jelas kalau gambling itu harus dihindari karena ini sebenarnya hampir sama dengan judi. Itulah yang menyebabkan sebenarnya pasar saham tuh sering diidentikan dengan judi, karena memang banyak sekali tanpa sadar kita menjadi gambler. Nah, itu sebenarnya kenapa itu sekali lagi itu harus menjadi perhatian kita, jangan sampai kita masuk pasar saham menjadi gambler ya.
Tapi kita harus masuk saham. Saya menyarankan memang masuk pasar saham itu sebagai investor. Ini yang paling aman gitu ya. Trading, nah, trading juga memang ada tools-tools yang bisa membantu. Tapi jujur saja bagi saya sendiri, saya lebih merasa aman dan merasa lebih halalan dan toiban, yaitu lewat sebagai investing. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.